Untuk lebih memahami materi tentang perilaku menyimpang, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ruli menjadi seorang pemabuk semenjak sering pergi ke klub malam bersama teman-temannya. 2. Fahrul sering membolos sekolah karena berkumpul dengan teman-teman gengnya. 3. Koko bekerja sebagai kurir narkoba karena teman-temannya adalah para bandar narkoba. 4. Zuhud menjadi pengemis karena desakan kebutuhan ekonomi. 5. Syera sering terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Perilaku menyimpang yang disebabkan karena suatu kebudayaan menyimpang adalah A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 5 C. 2, 3, 4 D. 2, 4, 5 E. 3, 4, 5 Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Soal tersebut menanyakan tentang perilaku menyimpang yang disebabkan oleh budaya menyimpang. Perilaku menyimpang yang disebabkan oleh budaya menyimpang merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan menyimpang, yaitu suatu kebudayaan khusus pada kelompok tertentu yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan. Perilaku menyimpang yang disebabkan karena suatu kebudayaan menyimpang yang sesuai dengan pernyataan pada soal antara lain 1. Ruli menjadi seorang pemabuk semenjak ia sering pergi ke klub malam bersama teman-temannya. 2. Fahrul sering membolos sekolah karena berkumpul dengan teman-teman gengnya. 3. Koko bekerja sebagai kurir narkoba karena teman-temannya adalah para bandar narkoba. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Untuk lebih memahami materi tentang perilaku menyimpang, perhatikan contoh soal berikut ini. Andi adalah seorang anak yang selalu mendapat ranking 1 di kelasnya. Akan tetapi, Andi bukanlah anak yang rajin belajar. Setiap ulangan harian, ia selalu menyontek. Mengetahui hal tersebut, teman-teman Andi mengucilkannya dari pergaulan. Tindakan teman-teman Andi merupakan pengendalian sosial yang bersifat A. Persuasif B. Preventif C. Represif D. Koersif E. Formal. Soal tersebut adalah soal tentang pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui beberapa cara yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini. 1. Pengendalian sosial menurut waktunya. Pengendalian sosial ini dibedakan menjadi pengendalian sosial preventif dan represif.
Pengendalian sosial secara preventif merupakan upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang. Sedangkan pengendalian sosial secara represif merupakan tindakan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena adanya pelanggaran. 2. Pengendalian sosial menurut caranya. Pengendalian sosial ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara formal dan informal. Pengendalian sosial secara formal dilakukan oleh aparatur negara atau lembaga yang berwenang. Sedangkan pengendalian sosial secara informal dilakukan oleh masyarakat umum. 3. Pengendalian sosial menurut prosesnya. Pengendalian sosial ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara persuasif dan koersif. Pengendalian sosial secara persuasif yaitu melalui ajakan, saran, bimbingan untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sedangkan pengendalian sosial secara koersif yaitu pengendalian sosial dengan cara kekerasan. Ilustrasi pada soal menyebutkan bahwa Andi adalah seorang anak yang selalu mendapat ranking 1 di kelasnya. Akan tetapi, Andi bukanlah anak yang rajin belajar. Setiap ulangan harian, ia selalu mencontek. Mengetahui hal tersebut, teman-teman Andi mengucilkannya dari pergaulan. Tindakan teman-teman Andi yang mengucilkannya karena tindakannya menyontek yang telah ia lakukan merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat represif. Sebab Andi sering mencontek sehingga ia dikucilkan oleh teman-temannya. Tindakan pengucilan tersebut sebagai upaya pengendalian sosial setelah adanya siswa, dalam hal ini adalah Andi, yang menyontek agar siswa lain tidak melakukan hal yang sama. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Untuk lebih memahami materi tentang struktur sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Wujud diferensiasi sosial dalam kehidupan masyarakat dapat ditandai dengan adanya A. Perbedaan kelas sosial masyarakat. B. Adanya stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. C. Penggolongan masyarakat tanpa menunjukkan perbedaan hierarki. D. Adanya interaksi sosial yang intens antar anggota masyarakat. E. Terjadi kerjasama yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Soal tersebut adalah soal tentang diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang sejenis dan memiliki kedudukan yang sama. Jadi, wujud diferensiasi sosial dalam masyarakat dapat ditandai dengan adanya penggolongan masyarakat tanpa menunjukkan perbedaan hierarki atau suatu tingkatan tertentu. Sebab, semua masyarakat dengan ciri khas masing-masing, meskipun memiliki perbedaan antara satu kelompok dengan yang lainnya, masing-masing di antara mereka memiliki kedudukan yang sama. Contoh diferensiasi sosial antara lain, diferensiasi sosial suku, ras, agama, dan lain-lain. Meskipun masyarakat memiliki perbedaan suku atau agama, namun
Mereka memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Untuk lebih memahami materi tentang diferensiasi sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan beberapa faktor berikut. 1. Kondisi geografis. 2. Potensi diri. 3. Profesi. 4. Latar belakang sosial. 5. Gender. Dari beberapa faktor tersebut, yang merupakan faktor pembentuk diferensiasi sosial adalah A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 2, 3, 4. D. 2, 4, 5. E. 3, 4, 5. Soal tersebut adalah soal tentang faktor pembentuk diferensiasi sosial. Faktor-faktor pembentuk diferensiasi sosial antara lain kondisi geografi, potensi diri, etnis, dan latar belakang sosial. Jadi, dari beberapa faktor yang disebutkan dalam soal, yang merupakan faktor pembentuk diferensiasi sosial adalah kondisi geografi, potensi diri, dan latar belakang sosial. Jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang diferensiasi sosial, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Orang tua yang memiliki bayi laki-laki cenderung membelikan perlengkapan bayi yang berwarna biru. Sedangkan orang tua yang memiliki bayi perempuan cenderung membelikan perlengkapan bayi berwarna pink atau merah jambu. Perbedaan tersebut merupakan perwujudan dari diferensiasi sosial berdasarkan A. Ras, B. Gender, C. Suku, D. Kemauan, E. Klan. Soal tersebut adalah soal tentang bentuk diferensiasi sosial. Orang tua yang memiliki bayi laki-laki cenderung membelikan perlengkapan bayi yang berwarna biru. Sedangkan orang tua yang memiliki bayi perempuan cenderung membelikan perlengkapan bayi berwarna pink. Perbedaan tersebut merupakan perwujudan dari diferensiasi sosial berdasarkan gender. Anak perempuan diidentikan dengan warna pink dan anak laki-laki diidentikan dengan warna biru. Tidak ada tingkatan yang lebih baik di antara keduanya. Hanya saja, pelaksanaan di masyarakat seringkali dijadikan sebagai patokan pembeda untuk perlakuan yang diberikan kepada bayi laki-laki dan perempuan. Jadi, jawaban yang benar adalah B.